Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat serta karunia-Nya yang dengannya kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali sebagaimana biasanya guna melanjutkan dari bacaan kita, masih membaca kitab Lamiyah yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Dalam silsilah akidah, silsilah akidah. Poin yang keempat, pembahasan yang keempat. Ini di sini disebutkan ada 5 atau 6 poin. Di kitab yang lebih luas lagi, insyaallah taala ada yang menyebutkan sampai 10 pembahasan, dan setiap pembahasan ada poin-poin pembahasan di dalamnya. Tapi ini kan namanya apa? Kitab dasar, ya. Nanti kalau dijelaskan di sini semua berarti tidak usah kita ke kitab yang lebih tinggi, ya. Kita belajar apa berjenjang, biar apa ilmunya itu tertib ilmunya bagus, bertertib ilmunya bagus. Poin yang keempat adalah ini mana? Yang keempat adalah mempersaksikan untuk para sahabat dengan surga dan keridhaan secara umum. Secara umum para sahabat itu adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga dan keridhaannya. Dan juga mempersaksikan dengan surga siapa yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi secara umum ini orang per orang, secara global, dan person, orang per orang, Ini adapun dalilnya mempersaksikan para sahabat secara umum dengan surga ini sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama dalam keislaman dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini muhajirin orang yang berhijrah, ada Ansar orang yang menolong di Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada faedah di sini disebutkan oleh para ulama, para sahabat tidak disyaratkan ihsan karena mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Adapun setelahnya harus mengikuti mereka dengan baik. Kalau gambarannya mengikuti dengan ihsan, ittiba dengan ihsan, ini kalau ada orang yang menempuh suatu jalan, kalau dia lewati saja jalurnya dikatakan apa? Mengikuti, ya kan? Tapi dikatakan dia mengikuti dengan ihsan tatkala dia menapakkan kakinya di mana tapakan orang yang diikuti, dia menapakkan kakinya di situ. Dan dikatakan apa? Ihsan. Maka apa jaminan mereka? Radhiyallahu anhu wa radu an.
Allah Subhanahu wa taala telah ridho terhadap mereka dan juga mereka telah ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, keridhaan. Wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maksudnya adalah surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan yang sangat besar. Dan masih banyak dalil yang menjelaskan tentang para sahabat secara umum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan dan surga. Ya. Adapun mempersaksikan mereka orang per orang, maka kita persaksikan siapa yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Di antara orang per orang yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga adalah al-ashr, 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Ini kenapa mereka dibahasakan dalam hadis al-asharatu al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Mereka dinamakan dengan yang demikian itu karena dikumpulkan dalam satu hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, demikian pula Imam Ahmad rahimahumullah taala dari Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala asyaratun fil jannati, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyaratun fil jannah, ada 10 orang yang dijamin dengan apa? Surga. Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, Umar di surga. Wa Uthman wa Ali wa Zubair wa Talhah wa Abdurrahman wa Abu Ubaidah wa Sa'd bin Abi Waqqas. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Ibn al-Jarrah, Sa'd bin Abi Waqqas. Dan berkata rawi, ini siapa? Sa'id bin Zaid, dia menghitung 9 dan dia diam dari yang ke-10. Sebagian para sahabat mereka katakan apa? Kami menunjuk ke engkau. Ya. Siapa? Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Hadisnya sahih, ya. Dia memiliki jalur-jalur yang sangat banyak. Yang mana dengan jalur-jalur ini disahihkan oleh para ulama. Mau gampang hafal 2 bait syair. 2 bait syair disebutkan oleh para ulama. Ya. Lil Mustafa khairu sahbi nassa annahum fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Hum Talhatun wa Ibn Auf wa Zubair di sini disebutkan di harokati. Yang saya hafal dari guru kami, yang kami hafal dari guru ini di kasrah, disukun. Ma'abi Baidatan was-Sa'dani wal khulafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sebaik-baik sahabat. Nassa datang dalam dalil nas, bahwasanya mereka di surga.
nasran zadahum syarafan. Ini semakin menambah kemuliaan bagi mereka. Hum Talhatun. Yang pertama Talha. Talha tadi siapa? Ibnu Ubaidillah wa Ibnu Auf. Ibnu Auf ini Abdurrahman ibn Auf. Wa Zubair bin Awam, Abi Ubaidah Ibnu Jarrah. Wa Sa'dan ini Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Sa'id ibn Zaid. Wal khulafa ini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum manil jami'. Dan di antara orang per orang yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan surga adalah istri-istri beliau alaihi salatu wassalam, ya, radhiyallahu taala anhunna. Demikian pula kedua cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain, Bilal ibn Rabah, Ukasha ibn Mihsan, Abdullah ibn Salam, Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik, Thabit bin Qais dan selainnya, ya, radhiyallahu taala anhum anil jami'. Dan Syekh Abdul Aziz Salman beliau menyebutkan dalam penjelasannya terhadap Wasitiyah, judulnya apa? Kawashiful Jaliyah, beliau menyebutkan kurang lebih dari 40 orang, ya, yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga, tapi lebih banyak dari apa yang beliau sebutkan, ya. Ini yang beliau sebutkan hanya sebagian, tetapi ya lebih banyak. Kemudian poin yang kelima dalam pembahasan sahabat, ya, orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya para sahabat itu bertingkat-tingkat dalam seluruh para sahabat itu adalah utama, ya, seluruhnya memiliki keutamaan, tapi di antara mereka ada yang lebih utama. Seluruhnya memiliki keutamaan, ya, tapi orang per orangnya itu bertingkat-tingkat dalam permasalahan keutamaan. Dan yang paling utama, ya, yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, setelahnya Utsman, dan setelah itu Ali radhiyallahu taala anhum. Ya, mereka yang diberi gelar apa? Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelahnya adalah, ya, yang tersisa dari 10 orang yang dijamin masuk dalam surga. Kemudian setelah itu orang-orang yang ikut berperang dalam perang Badar, ya. Setelahnya apa? Orang-orang yang ikut berperang di perang Uhud. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama, ya. Kemudian setelah itu orang-orang yang membayar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ditahan untuk masuk melakukan haji di Makkah, ya. Ini disebut apa? Bai'atul Ridwan. Dan dalil-dalil yang menjelaskan, ya, akan keutamaan mereka ini sangat banyak, ya, sangat banyak. Nah, sebagian para ulama menulis, ya, banyak para ulama menulis tentang keutamaan para sahabat, ya. Ada yang menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Kadang orang per orang, ya, seperti saya lupa Ibnu Hajar atau Al-Imam Hajar atau Ibnu Katsir, ada namanya Al-Isabah ini Imam Hajar, seingat saya, Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah. Ini luas beliau membahas, dan masih banyak yang lain, ya, masih banyak yang lain. Dan sebelum Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ada Imam Ahmad yang menulis, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahumullah ta'ala, dan ada tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang belakangan, ulama belakangan. Dan sahabat wanita yang paling utama ini ada tiga orang, ya, Khadijah, Aisyah, Fatimah
radhiyallahu taala anhunna. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. 3 orang ini adalah sahabat dari kalangan wanita yang paling utama, kalangan perempuan. Akan tetapi ya mengutamakan antara salah satu dari 3 orang ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan ada rincian. Ada rincian tentunya karena ini adalah kitab dasar, maka rincian demikian pula perbedaannya ditinggalkan ya. Nanti dibahas di kitab yang lebih luas biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ke-6 atau pembahasan ke-6 dalam pembahasan sahabat, pada pokok ini terdapat sanggahan bagi orang-orang yang berlebihan bahkan melampaui batas terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau meremehkan mereka, mencacati mereka, mencela mereka. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Ya, orang-orang Rafidhah terhadap keluarga Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, mereka berlebihan. Ya, berlebihan mengangkat ya di atas kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan untuk mereka. Sebaliknya mereka yang meremehkan, mencela para sahabat, bahkan bukan hanya mencela tapi bahkan mereka mengkafirkan para sahabat kecuali hanya segelintir orang. Demikian pula tidak orang-orang sufi, sebagian orang sufi ini berlebihan terhadap sekelompok dari para sahabat, dan juga orang-orang Khawarij dan Nasibi. Ini ada pembahasannya nanti akan datang. Mereka mengkafirkan sebagian para sahabat, sebagian para sahabat. Ini pembahasan yang terakhir atau poin terakhir dalam asal yang pertama sehubungan dengan keyakinan terhadap para sahabat secara umum. Kemudian pokok yang kedua dari pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah terhadap keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ini adalah keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Ini adalah pokok yang paling mendasar. Ya. Kita lihat bagaimana syariat kita menempatkan kedudukan mereka, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Pokok yang pertama atau poin yang pertama sehubungan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban mencintai orang-orang yang saleh dari kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita cintai, berikan kecintaan kepada mereka, tapi syaratnya harus orang-orang saleh, yang saleh dari kalangan mereka. Kenapa kita harus cinta kepada mereka? Ini karena dua alasan. Alasan yang pertama karena kesalehan mereka. Kemudian yang kedua karena ada hubungan kekerabatan dengan
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan hubungan kerabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekh Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah ta'ala dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau berkata, wa yuhibbuna ala baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfazuna fihim wasiyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala yawma ghadiri khummin udzakkirukum fillahi fi ali baiti. Dan keyakinan Ahlus Sunnah terhadap kaum muslimin, terhadap keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka memberikan loyalitas kepada mereka. Ya, kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan loyalitas, pertolongan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menjaga wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap keluarganya, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari Ghadir Khum, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Saya mengingatkan kalian pada Allah Subhanahu wa taala pada keluargaku. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pamannya ketika itu, Al-Abbas radhiyallahu taala anhu mengeluhkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sebagian Quraisy itu meremehkan Banu Hashim. Banu Hashim ini adalah kabilahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Quraisy. Ini besar, kemudian mengecil turun ke bawah, Banu Hashim. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi," demi jiwaku yang ada di tangannya, "La yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati." Demi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah beriman, ya, dengan keimanan yang sempurna hingga mereka cinta kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala dan karena keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang lain, "Inna Allah astafa Bani Ismail." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih anak keturunan Ismail. "Wastafa min Bani Ismail Kinanah." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari anak keturunan Ismail Kinanah. "Wastafa min Kinanata Quraisy." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari anak keturunan Kinanah Quraisy. "Wastafa min Quraisy Bani Hashim." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari Quraisy adalah Bani Hashim. "Wastafani min Bani Hashim." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih saya dari Bani Hashim. Dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan mereka ini sangat banyak, ya, sangat banyak. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling berbahagia dengan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap keluarganya, ya, yang mana mereka menjadikan kecintaan kepada Ahlul Bait ini sebagai dasar keyakinan mereka. Bahkan mereka menyebutkan dalam kitab-kitab, setiap yang menulis, hampir semua yang menulis kitab akidah, mereka menyebutkan pembahasan tentang Ahlul Bait,
ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa ab'adun nasi an hadhihi al-wasiyati ar-rafidhatu. Manusia yang paling jauh dari wasiat ini, maksudnya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang Rafidhah. Fa innahum yu'aduna al-Abbas wa dzurriyyatahu. Karena apa? Mereka memusuhi Al-Abbas serta anak keturunannya. Bal yu'aduna jumhura ahli al-bait wa yu'inuna al-kuffara alaihim. Bahkan mereka memusuhi kebanyakan ahlul bait. Ya. Bilang apa? Cinta kepada ahlul bait. Itu hanya sebagian kecil. Ya, sebagian kecil. Ya. Sebagian kecil. Wa illa tidak semuanya. Seingat saya Al-Husain atau Al-Hasan yang mereka cintai, yang Al-Husain mungkin ya, saya lupa. Al-Hasan yang mereka apa? Lecehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yu'inuna al-kuffara alaihim. Dan ini orang-orang Rafidhah, mereka justru apa? Membantu orang-orang kafir. Untuk apa? Merendahkan, mencela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merendahkan, mencela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat adalah manusia yang paling kuat dalam mengamalkan hal ini. Ya, kecintaan terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Ali radhiyallahu taala anhu, "Walladzi nafsi biyadi, aqrabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam habbu ilayya an asila min qarabati." Demi jiwaku yang ada di tangannya, yang di tangan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar sungguh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai untuk aku sambung tali kekerabatannya daripada kerabatku sendiri. Perhatikan ya, Abu Bakar radhiyallahu taala keadaannya demikian. Ya, orang yang paling, manusia yang paling utama setelah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Dia yang paling utama setelah nabinya. Bersamaan dengan itu, kita lihat bagaimana pemuliaannya terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis yang lain, ya, atau dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Urqubu Muhammadan fi ahli baitihi." Peliharalah, jagalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yukhatibu bidzalika an-nasa wa yasihim bihi. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengajak manusia berbicara dengan apa? Ucapannya yang telah kita sebutkan. Jagalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mewasiatkan mereka dengan hal ini. Wal muraqabatu lisyai' al-muhafazatu alaihi, dan menjaga sesuatu. Muraqabah itu mengawasi, terhadap mengawasi sesuatu adalah muraqabah dari sesuatu adalah menjaga sesuatu tersebut. Yaqulu ihfazuhu fihi, ya, jagalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mereka, terhadap mereka. Fala tu'dhuhum wa la tusi'u ilaihim, janganlah kalian mengganggu mereka, ya, jangan pula kalian berbuat jelek terhadap mereka,
Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dari ucapan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dari ucapan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan dalil atau ucapan para ulama sehubungan dengan pokok yang pertama, mencintai keluarga yang soleh dari keluarga Nabi, dari kalangan yang soleh dari kalangan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya sangat banyak, ya, dari hadis, ucapan para sahabat, demikian pula dari ucapan para ulama. Dan apa yang telah kita bacakan itu, insyaallah taala padanya terdapat kecukupan. Kemudian poin yang kedua, seberapa waktu? Baik, kita selesaikan. Kemudian poin yang kedua adalah diharamkan berlebihan terhadap keluarga Nabi SAW, berlebihan dalam bersikap terhadap mereka, mengangkat mereka di atas kedudukan mereka, atau sebaliknya merendahkan mereka. Ya, ini tidak boleh, sebagaimana dilakukan oleh orang Rafidhah dan balikannya. Rafidhah ekstrem kiri. Ada kelompok yang lain ekstrem kanan. Ini harusnya pertengahan, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan dalam memuji dan tidak boleh mencela. Ya, tidak boleh mencela. Ini disebutkannya ada kelompok-kelompok yang menyimpang, cuma waktunya tidak memungkinkan, dan juga namanya dasar tidak terlalu bagus menyebutkan hal-hal yang sifatnya syubhat atau semana dengan itu. Kemudian poin yang ketiga, harus kita tahu siapa itu Ahlul Bait. Ya, siapa Ahlul Bait? Ahlul Bait adalah anak keturunan dari Hashim, keluarga Nabi SAW dari yang beriman kepadanya dari Bani Hashim. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian setelahnya Banu Muttalib. Ini menurut pendapat yang lebih kuat, ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, dan juga istri-istri beliau alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhunna. Ini termasuk dari Ahlul Bait beliau alaihi salatu wassalam. Dan Rafidhah, orang Rafidhah menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Nasibiyah. Karena cinta terhadap para sahabat. Sebaliknya orang Nasibiyah menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai Rafidhah karena cinta terhadap Ahlul Bait, memberikan kecintaan loyalitas terhadap Ahlul Bait. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, "In kana rafdhan hubbu ali Muhammadin falyashhadith thaqalani anni rafidhi." Kalau dikatakan cinta terhadap keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Rafidhah, maka hendaknya manusia yang persaksikan, jin dan manusia, taqalani, bahwasanya saya adalah Rafidhah. Kalau memang tuduhannya seperti itu, maka saya adalah Rafidhah, kata Imam Syafi'i. Dan
kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, radhiyallahu an syekhina Abil Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai guru kami Abil Abbas rahimahullahu taala, haitsu yaqul in kana nasban hubbu sahbi Muhammadin falyashhad thaqalani anni nasibi. Kalau dikatakan dituduh bahwasanya cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasibi. Nasibi ini orang yang menancapkan permusuhan terhadap Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan anak keturunannya. Maka falyashhadi thaqalani anni nasibi, maka hendaknya jin dan manusia yang bersaksikan bahwasanya adalah nasibi. Saya adalah nasibi. Selesai sebenarnya. Masalah tawassul insyaallah taala nanti sebelum kita pindah di bait yang ketiga kita ambil pada pertemuan yang akan datang secara ringkas. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.